akan sedikit saja. Jadi yang pertama, kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Itu yang pertama, oke. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak, sedikit pihak yang masih membandingkan bencana sekarang dengan bencana-bencana sebelumnya. Jadi saya mau sampaikan begini. Setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri. Dan yang pasti, setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan, ya. Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama. Dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini, termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana, dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret. Apa itu? 1, bencana ada di 3 provinsi, terdampak 52 kabupaten, 78 jalan nasional putus, ya. Per 1 bulan dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang menghubungkan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan, seperti yang Mbak Kasat tadi sampaikan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 meter ke atas, bahkan di Biren itu sampai 180 meter, itu tersambung. Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih. Oleh petugas dibantu warga, bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari. Itu dari baja. Bajanya beratnya 30 sampai 50 ton, ya. Kenapa jembatan yang utama di kita fokus selain yang lainnya? Karena agar bisa jalur logistik masuk, tembus antar kabupaten, antar provinsi. Yang belum tembus kita pakai bantuan udara, gitu ya. Ini ada beberapa videonya. Ini jembatan ke-13, sudah 90% hampir jadi di Batang Toru. Ini juga lebar juga. Jadi semuanya bekerja pagi, siang, malam, bagaimana secepat mungkin itu bisa pulih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengenai jumlah hunian. Dalam 1 bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan insya Allah jadi. Kemudian dari BNPB ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian 15.000 rumah. Ini salah satu yang sudah dikerjakan. Anda bisa lihat sendiri progresnya bagaimana.
Kemudian selanjutnya lagi Menteri Perumahan minggu lalu sudah mulai bangun 2.500 rumah hunian tetap di Sumatera Utara. Lahannya dari siapa? Lahan BUMN, dari PTPN. Oke. Minggu depan akan bangun lagi sekitar 2.500 lagi di 3 provinsi tadi, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Jadi menurut Pak Menkes ada 87 rumah sakit yang terdampak. Semuanya lumpuh, ya. Dalam 1 bulan ini 87 itu semuanya sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tapi yang pasti dari 87 itu semuanya sudah bisa pasien datang, diobati, ya, seperti itu. Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang 1 bulan tinggal 8 yang belum beroperasi. Itu gimana caranya bisa selesai? Ya semuanya bahu-membahu kerjasama. Oke? Itu yang masalah kesehatan. Kemudian ada beberapa sekolah yang lumpuh sekarang sudah bersih, sudah ada mulai mengajar. Walaupun musim libur, anak-anak dari pengungsian main ke sana, baca, sekolah, belajar sedikit. Kemudian pasar-pasar beberapa sudah mulai beroperasi, perekonomian perlahan-lahan mulai jalan. Ini dalam 1 bulan. Kenapa bisa cepat? Bapak Presiden dari awal menginstruksikan kepada semuanya agar secepat mungkin lakukan dengan segera untuk pemulihan. Ya ini hasilnya. Kenapa bisa? Karena di lapangan para petugas dan warga nyatanya itu sama-sama saling bantu, saling kerjasama, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan, jadi satu semua. Di lapangan seperti itu. Makanya 1 bulan ini kita bisa seperti ini. Itu ya. Oke, kemudian yang terakhir. Yang ketiga, apakah semua tadi sudah sempurna? Apakah semua warga sudah didatangi petugas satu persatu? Tentu belum 100%, ya. Tapi alhamdulillah sejak kemarin banyak relawan yang datang ke daerah terdampak, benar-benar tulus, ikhlas untuk membantu. Ketika di lapangan mereka temukan, mereka ke titik yang belum ada bantuan atau belum ada petugas, mereka laporkan, mereka sampaikan, mereka informasikan kepada TNI, Polri, BNPB, petugas di lapangan semuanya, sehingga yang belum bisa dilengkapi, yang belum ada bantuan bisa segera didorong pakai helikopter dan lain sebagainya, ya. Makanya mari kita di sini semua sama-sama, kuncinya saling melengkapi, oke? Jadi kalau Anda datang memang niatnya benar-benar tulus, bukan cari keuntungan sendiri, ya ayo kita sama-sama, kita bantu. Banyak sekali ya yang seperti itu, ya. Semuanya kira-kira seperti itu, datang tulus ikhlas untuk bantu, oke? Jadi rakyat Indonesia ini adatnya saling bantu. Bangsa Indonesia ini dari dulu gotong royong. Saya mau lihatkan video 1, silakan. Oke, jadi saya mau sampaikan begini. Ini mohon maaf, itu mereka warga kecil sedang terkena musibah di desa yang ujung, gitu ya. Tapi Anda lihat sendiri tadi, mereka datang mengambil bantuan dari helikopter, mereka datang ke petugas bawa durian. Mungkin makanan satu-satunya mereka ya durian itu gitu. Tapi mereka datang jauh lari, temannya manggil, tunggu, terus ngasih ke petugas gitu.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada kebersamaan di situ, ya, saling melengkapi di situ. Jadi karena mereka tahu semuanya ini sedang sama-sama berusaha, ya. Oke. Jadi terakhir sekali lagi saya mau sampaikan, ayo kita semua sama-sama saling bantu, saling melengkapi. Kuncinya saling melengkapi. Terima kasih kepada seluruh petugas, relawan, warga. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.